Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genuidi. Ya, seperti biasa, kita akan membahas pergerakan indeks kita hari ini maupun saham-saham yang sudah saya rekomendasi, yaitu beli sore, jual pagi, ataupun saham-saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham ya. Oke, pertama kita akan langsung bahas pergerakan indeks kita hari ini ya. Terjadi gap up ya di harga 6 ribuan, dia ada gap up naik ya, ini bisa menjadi PR kembali ya di indeks kita. Tapi apakah harus panik? Tidak perlu panik karena indeks kita memang lagi sideways ya, lagi sideways. Semoga dia bisa kembali naik menguji area resisten di 6140, 6136 ya, 6136-nya sampai 6146. Untuk area support sekarang indeks kita ada di 6.000, 6090 sampai 6100 itu area support sekarang. Posisinya ya sama seperti kemarin yang saya bahas, dia masih lagi sideways. Dia belum konfirmasi untuk uptrend, belum konfirmasi untuk downtrend. Dia posisinya lagi sideways, tapi ya selama dijaga di atas 6.000 itu menarik ya untuk indeks kita. Ya paling tidak melewati September ini tidak tidak minus banyak ya, karena biasanya September ini cenderung turun ya kalau indeks kita, tapi karena September ini lumayan masih dijaga stabil ya di area range yang sudah dibuat oleh indeks kita, berarti menurut saya sudah cukup oke untuk indeks kita hari ini maupun bulan September ini yang masih berjalan. Semoga Mas akan terus seperti ini dan akan kembali uptrend ya untuk indeks kita. Oke, saya akan bahas menu buy close saya yang kemarin dijual hari ini, yaitu BNLI. BNLI cuan dong ya, naik lumayan. Kita hitung dulu kenaikannya. Ya di atas 2%, ya hampir 3% ya, lumayan. Ya, harusnya sudah cuan karena target saya memang di area-area range itu harusnya sudah cuan. Kalau yang belum jualan sebenarnya masih oke. Saham ini masih oke, masih layak. Dan masih layak di hold selama masih dijaga di 1850-nya itu masih oke. Selama masih jaga di 1850, saham ini masih uptrend. Ya, nggak usah panik sebenarnya. Ini masih oke. BNL ini masih oke. Oke, lanjut. Jadi yang sudah cuan ya sudah cuan, cuan saja. Ya, harusnya sudah cuan ya. Karena naiknya hampir 3% hari ini untuk BNLI. Ya, semoga menu baik saya hari ini juga memberikan cuan ya untuk besok, yaitu WMUU. WMUU saya akan berikan treatmentnya sekarang ya di YouTube. Semoga teman-teman nyimak ya. Jadi WMUU ini sudah menarik menurut saya. Target pertama atau TP1 itu bisa di 179 ya, 179 atau 180 itu target TP pertama. Teman-teman bisa jual di sana untuk TP pertamanya. Karena dia closingnya naik ya, naik. Tadinya closing itu 175, lompat ke 177. Dia jadi target kita di 179 sampai 180 itu TP pertama. Tapi kalau bisa tembus 180, berpotensi untuk ke 182 sampai 187 ya. Kalau tembus 180 berpotensi ke 182, 187 ya. Area stop loss-nya atau batas amannya selama dijaga di 173, WMU masih oke. Jika mau stop loss saja di bawah 170. Tapi sebenarnya selama dijaga di 170 ini juga masih oke untuk WMUU. Tapi untuk menghindari resiko yang terlalu dalam, jadi saran saya kalau memang dia jebol 173, boleh di stop loss terlebih dahulu. Tapi semoga dia naik ya untuk besoknya. Tapi menurut saya WMU ini masih oke. Selama masih jaga di 170, 173 itu sebenarnya masih oke. Ya bagi teman-teman yang tidak mau resiko terlalu besar ya, kalau dia jebol 173, boleh pelan-pelan di stop loss ya. Kalau teman-teman yang pengen dicoba dikawal,
Saham ini selama masih di atas 170 itu masih oke. Ya, untuk WMUU. Tapi polanya memang dia turun naiknya lumayan cepat ya. Naik turunnya cepat. Jadi ya, kalau memang mau cuan kabur ya silakan. Intinya TP pertama di 171 179 180 itu TP pertama, TP kedua di area 182 sampai 187. Batas amannya selama dijaga di 173 masih oke, tapi kalau mau stop loss silakan stop loss di bawah 173 untuk WMU. Semoga besok kita cuan kembali. Oke, saya akan bahas sekitar berapa ini? 27 saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Saya langsung saja ya. Pertama hoki. Nah, setelah ketik hoki. Hoki oke ya. Sudah oke. Selama masih jaga di 193, hoki masih oke. Resisten terdekat ada di 197. Kau jebol bisa ke 200-an. Ya, untuk hoki, hoki sudah berpotensi untuk uptrend. Lanjut ke BKSL. BKSL oke. Selama dijaga di atas 70 dia sebenarnya masih oke. Area resisten di 75, kalau jebol bisa ke 78 sampai 80-an ke atas. Batas aman selama dijaga di 70 masih oke untuk BKSL. Lanjut ke Excel. Excel oke, uptrend, sangat uptrend ya. Kalau tanya resisten di 3000. 3000 sampai 3050. Batas aman selama dijaga di 2900 masih oke. Posisinya uptrend. Lanjut ke City. City gini, berhasil rebound dari area support di 142, 143. Resisten sekarang ada di 160 sampai 168. Ya, ini dia aman selama masih jaga di atas 150. City ini masih oke selama dijaga di 150, 152. Lanjut ke BJBR. BJBR masih oke ya. Dia sedang membuat base di atas. Batas aman selama dijaga di 1300 sampai 1330 itu masih oke. Dia masih uptrend. Resisten 1350. Lanjut ke zinc. Zinc masih sideway ya. Zinc itu masih sideway di persimpangan. Intinya gini, support dia 128. Untuk sekarang 128, 127 itu support kuat dia. Resisten dia ini udah dekat 133 sampai 134. Nggak tembus, mentok lagi ke bawah. Kau tembus ke 138 ya. Kalau zinc tembus 134-nya berpotensi ke 138 sampai 140-an. Ya kalau nggak tembus mentok lagi ke bawah. Begitu aja dia. Zinc itu masih sideways di persimpangan, dia belum uptrend, dia belum downtrend. Untuk sekarang posisinya. Tapi kalau yang ambil di pucuk ya udah lumayan dalam ya. Kalau ambilnya di 160 ya itu udah minus lumayan dalam. Tapi sekarang posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke MTPS. MTPS masih oke. Ya, masih oke selama masih jaga di tar 143, 142. Ini masih oke ya. Selama masih jaga di 142, 143 itu masih oke. Resisten sekarang 147 sampai 150.
Lanjut ke Bevin. Bevin oke ya. Dia berusaha rebound kemarin. Resisten ada di 1100 sampai 1090 sampai 1100. Itu resisten dia. Support dia ada di 1070. Akan lebih aman selama masih jaga di 1070-nya. Ya. Intinya dia ada resist squat di 1100. Kalau jebol berpotensi untuk ke 1130 sampai 1070 untuk Bevin. Lanjut ke truk. Untuk truk masih oke ya, dia masih buat base di atas. Intinya gini, selama masih jaga 130 aman, resisten sekarang ada di 136, 142. Lanjut ke BGTG. BGTG masih di persimpangan, ya, masih di persimpangan. Support sekarang yang dibuat di 220 sampai 226. Resisten sekarang ada di 240, 246 untuk BGTG. Tapi akan lebih bagus kalau masih bertahan di 230-nya. Ya, akan lebih bagus kalau bisa bertahan di 230-nya untuk support dari BGTG. Kalau jebol ya dia akan tes ke 226 sampai 220. Posisinya masih di persimpangan. Lanjut ke IMJS. IMJS dia masih sideways di atas ya. Dia masih oke sebenarnya, masih oke selama masih jaga di atas 530 ke atas itu masih oke. Untuk IMJS apalagi masih jaga di atas 545, 540 sebenarnya masih oke. Resisten ada di untuk sekarang. Bentar ya. 570 sampai 600 untuk IMJS. Lanjut ke INCL. INCL downtrend dan sekarang lagi buat sideways di bawah. Support kuat ada di 84 sampai 86. Resisten ada di saya lihat dulu. 92 sampai 96. Lanjut ke friend. Friend lagi sideways di bawah. Support kuat ada di 110 sampai 114. Resisten ada di 118, 120. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke PTDU. Apakah ARB lagi? Kita lihat dulu. Ya. Saham-saham seperti ini jangan disimpan lama-lama. Habis modal Anda. Ya, ini nggak ada alak ini. Ya hati-hati, jangan terlalu disimpan kelamaan saham-saham seperti ini. Karena kalau ditanya support dia, ntar di closing itu berapa nih? Ntar saya lihat dulu. Kelihatan saham. Untuk PTDU, support kuat ada di 300 ya, 300 sampai 310. 300 sampai 310. Ya, semoga tidak turun lebih dari itu ya. Semoga tidak turun lebih dari itu. Kalau tanya resisten, resisten sekarang ada di 340 sampai 356 untuk PTDU. Ya, posisinya sudah jelas sangat downtrend ya. Sudah sangat jelas dia downtrend parah untuk sekarang. Lebih baik jangan main kelamaan jika belum paham untuk saham-saham gorengan seperti ini. Lebih baik dihindari karena ini berbahaya kalau tidak berani ambil keputusan untuk stop loss.
Lanjut ke BRIS. BRIS mencoba rebound tapi kepentok resisten. Ya, kepentok resisten mungkin akan menguji area support dia di 2100 sampai 2070. Yaitu area support dia. Resisten sekarang ada di 21 bentar, 2150 sampai 2190. Itu resisten dari BRIS. Posisinya mencoba rebound tapi belum konfirmasi uptrend, masih di sana saja. Lanjut ke PAN R. PAN R oke, ya oke, selama masih jaga di atas 146, 145, oke. Resisten di 151 sampai 155. Kalau jebol, bentar, resisten ada di 151 sampai 156. Kalau jebol berpotensi ke 160-an ke atas. Posisinya oke selama masih jaga di 145, 146. Lanjut ke real. Bentar. Real. Real oke ya. Oke, dia lagi buat base di atas ya. Intinya gini. Sekarang support dia ada di 108 ya. Kalau jebol 108 akan ke 105 atau 102. Intinya support sekarang ada di 108. Resisten terdekat ada di 114, 116. Posisinya lagi buat base di atas ya. Dia lagi buat base di atas. Lanjut ke Abah. Abah masih sideways di persimpangan. Ya, support sekarang ada di 58, bentar. 580, 590. Resisten ada di 615 sampai 640. Lanjut ke JPFA. JPFA oke, uptrend ya. Selama masih jaga di 1900-nya sampai 1920 itu oke. Resisten ada di 1980 sampai 2000. Posisinya uptrend. Lanjut ke kios. Kios masih oke selama masih jaga di 1090 ya. Selama masih jaga 1090 itu masih oke. Resisten terdekat ada di 1135 sampai 1175 untuk kios. Ya, intinya dia ada support di 1090 untuk kios. Itu batas aman dia ya. Semoga tidak jebol. Lanjut ke SBMA. Ini saham baru ya, baru IPO ya. Kalau ditanya resisten ada di 530, 560. Support dia sekarang ada di 470, 480. Bentar, saya lihat dulu. ARB ya, maaf. Saya cek dulu. SB, enggak ARB ya? Enggak kok. Apa ada tulisan ini? Ya, jadi SBMA. Ya, intinya gini deh. Kalau saham-saham seperti ini kan datanya belum lengkap. Jadi main cepat saja kalau saran saya. Resisten ada di sekarang ada di kisaran 530 sampai 560 itu resisten. Batas aman dia di 470, 450 ya. Karena ini saham baru IPO. Jadi datanya belum lengkap untuk dibaca.
Intinya kalau mau main, main cepat saja. Jangan terperangkap di dalam dan nggak bisa keluar. Hati-hati. Lanjut ke BBTN. BBTN lagi sideways di persimpangan. Masih oke selama masih jaga di 1400-nya. Masih oke selama masih jaga di 1400. Resisten terdekat ada di 1430, 1450. Itu resisten dari BBTN. Ya, 1430 sampai 1450. Batas aman dia selama masih dijaga 1400 itu masih ada potensi untuk rebound ke atas. Lanjut ke JAS. JAS mungkin akan menguji area support di 186 sampai 182. Sebenarnya masih oke selama masih jaga di 186 ya. Resisten sekarang ada di 194.200 untuk JAS. Lanjut ke ADRO. ADRO oke selama masih jaga di atas 1370 itu masih uptrend ya. Resisten ada di 1395 sampai 1410 untuk ADRO. Lanjut ke Wika. Wika masih oke selama masih jaga di 1000 sampai 1020-nya itu masih oke. Resisten terdekat ada di 1050 sampai 1080. Posisinya masih uptrend. Dia lagi buat base di atas. Lanjut ke JRX. JRX downtrend, sudah mulai downtrend. Ya, support kuat dia ada di 575 570. Ya, 575 570. Resisten terdekat ada di 590 sampai 600. Posisinya lagi menukik ke bawah ya. Semoga tidak jebol 570-nya saja. Karena itu bisa konfirmasi untuk downtrend. Semoga tidak ya. Lanjut ke ASRI. ASRI oke, lagi uptrend. Selama dijaga di 178 180 itu masih oke. Resisten terdekat ada di 185 sampai 190. Itu resistennya. Kalau jebol 190 itu berpotensi untuk ke 200-an untuk ASRI. Oke, mungkin ya selama dia jebol di 190 untuk ASRI ya, bisa potensi untuk ke 200. Intinya dikawal saja selama masih jaga 178 180 itu masih uptrend untuk ASRI. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman analisanya. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu cuan ya. Oke, terima kasih. Salam cuan.